semuanya, kembali lagi di channel Kaum Rebahan yang akan menghibur dan menambah wawasan Anda semua. Jadi tanpa berlama-lama, tepatkan sandaran seruput teh panas, kita langsung saja. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita film dari Thailand yang berjudul The Pool. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang bergenre survival trailer. Baik, langsung saja ke alur ceritanya. Di scene pertama kita bisa lihat ada seorang pria yang kelihatan baru sadar dan ada darah di tangannya. Pas dia lagi lihat sekelilingnya, tiba-tiba ada seekor buaya yang menggigit kakinya dan menariknya. Namun nasib berkata lain, dia berhasil melepaskan kakinya itu dan mengusir si buayanya. Kemudian kita kembali ke 6 hari sebelumnya, di mana ada agensi yang lagi syuting iklan di sebuah kolam renang yang cukup lama nggak dipakai dan letaknya jauh dari permukiman warga. Di sana juga ada pria yang di awal scene tadi kita lihat. Ternyata itu adalah Day, salah satu dari kru syuting. Sutradara pun meminta Day buat benerin lampu yang ada di dalam kolam. Pas lagi asik-asik memperbaiki lampu, pacarnya datang yang bernama Koi. Koi datang membawa anjingnya Day yang dikasih nama Lucky ke lokasi syuting. Saat lagi di ruangan bawah, Day sedang menyuntikkan insulin, yang mana Day menderita sakit gula di usia muda. Koi pun datang dan memeluk dari belakang. Kemudian Koi mengasih kado ulang tahun buat Day kotak musik yang berbentuk kayak telur yang di dalamnya ada boneka kecil. Tapi Day kelihatan tidak senang melihatnya dan mengira Koi hamil dari hasil kegiatan malam Jumat mereka. Day di sini masih belum siap mempunyai momongan dan menjadi kepala rumah tangga. Koi dengan sigap ngalihin, terus bilang kalau dia tidak hamil dan berkata, "Tenang aja mas, jangan gentar, jangan goyang." Lanjut. Ke hari pertama setelah syuting selesai, Day kelihatan lagi santai-santai berenang di kolam yang belum disurutkan bekas syuting kemarin. Day bermain bola dengan Lucky. Lucky lagi mengejar bola mainan yang dilempar sama Day, dan kelihatan ada koran yang isinya peringatan bahwa diakibatkan banjir jadi banyak buaya yang kabur. Temennya Day menemukan Lucky di ruang mesin saat lagi buka saluran air buat buang air kolam. Setelah itu dia ngasih tahu ke Day buat cepat-cepat keluar dari kolam. Temannya itu merantai Lucky di dekat kolam dan dia berpamitan mau liburan buat 3 bulan. Sebelum dia pergi, Day menitip pizza untuk cemilan di kolam. Karena kesal selalu diminta titip makanan, temennya melempar gulungan isolatif ke Day. Day bersantai di kolam dan ketiduran sampai sore hari dan baru bangun pas Lucky menggonggong terus-terusan. Saat sadar ternyata air kolam sudah setengah. Day pun berusaha untuk naik, namun apakan daya karena dinding kolam sudah terlalu tinggi. Day berusaha mengambil HP-nya, kebetulan ada tali bekas properti syuting kemarin. Cuma sayangnya tetap nggak bisa, udah hampir putus asa. Tiba-tiba Koi menelpon jadi HP-nya bergetar dan bergeser ke arah kolam. Dari bawah Day bersiap untuk menangkap HP-nya itu. Tiba-tiba tiada angin tiada hujan, Lucky hampir saja terjatuh ke kolam. Kalau tidak ditolong, Lucky bakal mati. Karena dia terjerat rantai, akhirnya Day lebih memilih nolongin Lucky. Habis itu, Day lihat HP-nya ternyata masih tergantung sama kabel charger. Dia langsung buru-buru deh untuk mengambil, tapi gagal. Nggak ketangkep malah kecebur ke air, dan HP-nya pun matot alias mati total. Day pun berusaha untuk menyumbat saluran pembuangan air pakai kain dan malah tidak sengaja rantai celananya nyangkut. Padahal di atas, pas banget si pengantar pizza datang. Cuma ya karena dilihat tidak ada orang, jadi dia meninggalkan pizzanya di dekat kolam. Ya sudah, akhirnya Day pasrah. Terus ketiduran di atas matras renang karena kelelahan. Tidak beberapa lama Koi datang, tapi langsung naik ke atas lompatan buat ikut berenang bareng Day. Day terbangun langsung teriak buat melarang Koi lompat, namun apa daya tangan tak sampai, malah membuat Koi kaget dan malah terpleset, dan kepalanya terbentur pijakan lompatan, terus jatuh ke dalam kolam dalam keadaan pingsan.
Koi ditidurkan di atas matras, terus Day mencoba membuka sumbatan kain biar airnya cepat surut. Malam harinya, akhirnya airnya mulai surut. Tapi, tiba-tiba, Day melihat ada buaya yang keluar dari ruangan bawah. Laki yang terus menggonggong buat ngasih peringatan. Malah Day menyuruh Laki untuk diam, biar buaya tidak mengejar Laki. Tapi yang ada, buaya itu malah jatuh kepleset ke dalam kolam. Karena adanya buaya di dalam kolam, terpaksa semalaman Day harus tetap terjaga karena harus waspada dengan buaya itu. Hari kedua, sekarang mereka jadi bertiga di dalam kolam. Day, Koi, dan buaya. Day nemuin tespek dari kantong celana Koi. Ternyata Koi datang ke sana buat ngasih tahu kalau dia hamil. Day harus mencari sesuatu untuk menutup luka di kepala Koi. Dan Day melihat ada perekat, tapi ada di dalam mulut si buaya. Dan dia akan mengambilnya kali ini. Kayaknya masih gampang mengambilnya. Mungkin si buaya juga masih lemes, jadi nggak terlalu agresif. Habis itu, Day nyoba nyari jalan keluar lewat saluran pembuangan air. Udah susah-susah dia membuka, pas lagi pamitan sama Koi, si buaya malah masuk duluan ke dalam lubang saluran itu. Akhirnya Day beraniin diri buat tetap masuk. Ketemulah jalan keluar, tapi sayangnya terkunci. Dia kembali lagi ke kolam renang karena dia melihat si buaya itu balik ke sana. Dengan sigap, Day langsung narik si buaya yang ada di atas badannya Koi, dan akhirnya Koi sadar dari pingsannya. Akibat azab yang ditimpanya, dia pun mendapatkan hidayah. Dulu Day selalu bilang gak mau punya anak. Tapi sekarang dia malah jadi takut banget kehilangan Koi sama anaknya itu. Hari berganti malam, Day mulai merasa lapar. Di atas kolam, Laki menemukan pizza yang ada di dekatnya. Anjing itu pun memakannya, lalu membuang sisanya ke dalam kolam. Di dalam kolam, Day dan Koi pun dapat memakan pizza itu untuk malam ini. Hari ketiga, Day tidak bisa melakukan apa-apa karena lemas kelaparan. Saat malam hari, mereka baru tahu kalau ternyata buaya itu buaya betina dan baru saja bertelur. Hari keempat, mereka berhasil menjebak buaya itu masuk ke dalam saluran pembuangan air. Jadi mereka bisa makan telur buayanya. Hari keempat itu Koi sempat marah banget sama Day karena tahu Day pernah mikir buat nyuruh Koi aborsi kalau sampai beneran Koi hamil. Akhirnya mereka sama-sama berusaha bertahan hidup demi calon anak mereka. Oke, sampai di hari kelima. Mereka ngeluari buaya itu dari saluran air. Dan gantian, Koi masuk duluan, baru Day menyusul. Rencananya, mereka bakal sembunyi ke jalan yang ditemukan Day beberapa hari lalu. Tapi Day udah lemes banget karena udah berapa hari ini dia nggak nyuntikin insulin. Dia ingat tuh, ada suntikan di atas. Dia coba usaha mengambil. Sayangnya, pas lagi ditarik pakai kain, suntikannya malah mental, terus pecah, hancur sudah harapannya. Day hampir menyerah. Mereka berdua tiba-tiba ingat kalau ada kotak rokok dan suntikannya pernah jatuh ke tempat mereka duduk. Benar saja, ada di dekat lubang saluran air. Dia menemukan kotak itu dan langsung menyuntikkan insulinnya. Hari ke-6, dia menyuruh Koi tetap di sana, sementara Day balik ke kolam lagi. Di sana dilihat ada kawat berduri yang menggelantung di pinggir kolam. Dia tetap mencoba naik ke atas sambil menahan sakit di tangan yang harus pegangan dengan kawat-kawat itu. Sudah hampir sampai atas, Day kepleset jatuh dan pingsan. Nah, ini ternyata adegan yang kita lihat di awal scene tadi. Di malam itu Day awalnya sudah senang tuh nemuin jalan dari saluran itu.
Tapi ternyata itu cuma jalan ke kolam renang sebelah. Sekarang sudah masuk hari ke-7. Ada 2 orang yang datang terus turun ke dalam kolam buat mengambil mainannya yang jatuh. Tapi mereka langsung pergi lagi karena dilihat di sana juga tidak ada apa-apa. Dia sudah buru-buru ke atas lagi, ternyata telat. Cuma dia melihat ada tangga yang diikat ke pipa bekas orang tadi. Tapi si buaya ini lagi-lagi gangguin Day. Jadi harus gelut dulu sama si buaya. Selesai gelut, tangganya itu malah naik ketarik karena pipanya bergeser. Kali ini dia udah kelihatan nyerah banget, sampai dia diam aja pas buaya gigit badannya. Tapi pas si buaya mau menggigit kepalanya, tiba-tiba dia keingat sama Koi. Nah, si Koi ini udah hampir tenggelam di dalam lubang karena hujan. Koi niup fluid buat minta tolong, tapi ternyata itu malah mancing Lucky buat mendatangi Day. Karena fluid itu kan adalah alat buat ngelatih Lucky. Lucky langsung lompat dan terjerat rantai yang mengikat lehernya. Lucky pun mati tergantung di dinding kolam. Sudah ditimpa cobaan yang bertubi-tubi, akhirnya dia sangat kesel dan membunuh si buaya itu dengan sisa-sisa tenaganya. Akhirnya Day berusaha naik ke atas kolam dengan bantuan badan dan rantai yang mengikat Lucky. Setelah di atas kolam, dia langsung buru-buru ke lubang tempat Koi. Dia usaha buat buka penutup lubang itu, sampai hampir terjatuh lagi ke kolam. Pas berhasil membuka, Koi ternyata udah gak sadarin diri, karena terlalu lama tenggelam. Day terus mencoba buat nyadarin Koi, udah hampir putus asa, tetapi akhirnya Koi pun sadar. Di akhir film, mereka berdua selamat dan bisa lolos dari kolam itu. Begitulah alur cerita The Pool. Secara film, cerita ini udah bagus. Namun banyak kebetulan-kebetulan seperti sinetron yang mengingatkan saya kepada film-film azab atau film-film utaran. Saya tidak tahu ini konspirasi atau memang sengaja, tapi ya sudahlah. Mengabaikan semua itu, film ini berhasil membuat penonton tegang dan tidak bosan mengikuti alurnya. Jadi bisa kita ambil dari film ini, janganlah Anda tidur di kolam kalau tidak mau kalian dan pacar kalian tidur dengan buaya. Di akhir kata ya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya dari Rebahan Crop mengundurkan diri dari TKP. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.